Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Ya, gimana untuk soal yang pertama sudah bisa dipahami atau belum? Nah, mungkin untuk apa namanya memahami soal ini, silahkan diulang lagi videonya gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas kembali soal yang B. Ya, di sini sama-sama diminta untuk mencari peluang terambilnya bola merah dari 4 kali pengambilan, tetapi perbedaannya di sini adalah tanpa pemulihan. Nah, tanpa pemulihan itu bisa kita sebut dengan without replacement atau disingkat dengan WUR, gitu ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi kepada ilustrasi yang kemarin sudah saya sampaikan, gitu ya. Nah, kita lihat ilustrasi ini, di mana kita memiliki 2 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola putih. Karena kita difokuskan untuk mencari, berapa sih, eee, peluang terambilnya bola merah dalam 4 kali pengambilan gitu ya teman-teman. Nah, berarti sama seperti kemarin kita definisikan bahwa bola biru dan bola putih ini selain merah gitu ya. Saya representasikan dengan warna hitam, kemudian merah sendiri ya tetap saya berikan warna merah, yang artinya ini adalah kejadian sukses, yaitu terambilnya bola merah dan kejadian gagal. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau kita mempunyai 4 kali percobaan atau pengambilan, berarti akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sudah kita bahas kemarin seperti ini ya, teman-teman. Nah, cuman kalau kemarin ketika kita mengembalikan bola pertama yang diambil, maka akan menyamakan peluang terambilnya bola tersebut kembali. Nah, kalau kemarin terambilnya bola merah yang pertama itu adalah 2/5. Kalau dia dikembalikan lagi, maka peluang terambilnya bola merah yang kedua juga masih 2/5 gitu kan. Tapi sekali lagi ini kasusnya adalah without replacement atau tanpa pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian berarti di sini bolanya ini udah hilang kan? Bolanya sudah nggak ada nih. Kalau bolanya sudah nggak ada berarti sisa 4 dong. Terus kalau mau diambil merah gimana? Ya kalau mau diambil merah yang kedua ini berarti peluangnya sudah bukan lagi 1/5 tetapi adalah 1/4 itu teman-teman. Nah, kalian ngerasa nggak sebenarnya cara mengambil merah ini gimana? Apakah merahnya yang merah di kiri dulu baru di kanan atau boleh kanan dulu baru kiri gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah konsep kombinasi. Jadi gimana caranya kita mengambil 2 bola merah ya, 2 untuk diambil 2 gitu teman-teman. Kemudian terambil yang ketiga, karena merahnya sudah terambil habis, ini juga hilang, kita punya 3 bola dengan warna yang berbeda atau direpresentasikan dengan hitam. Nah, siapa yang mau diambil? Putih ataukah biru pertama ataukah biru kedua? Ya tergantung kita mau mengambilnya yang mana dulu gitu ya. Kalau misalkan kita mengambilnya yang biru pertama, ya silahkan nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya di sini tersisa 3 bola ya. Berarti ini 3/3. Kenapa kok 3/3? Karena ada 3 bola merah, 3 bola selain berwarna merah dan masih tersisa 3 di keranjangnya gitu. Terus terambilnya bola keempat gimana? Harus biru atau harus putih? Ya bebas karena kita tidak memperhatikan mau biru mau putih, ya terserah kita. Nah, sebenarnya ini adalah 2/2 gitu ya, peluangnya seperti itu. Yang mana artinya teman-teman, karena kita tidak memperhatikan mau bola biru atau bola putih yang terambil, maka sebenarnya kita juga sedang bekerja dengan konsep di sini kombinasi, yaitu ada 3 bola selain merah yang mau diambil sebanyak 2 gitu teman-teman. Nah, oke, ini kemungkinan yang pertama. Nah, bagaimana dengan kemungkinan selanjutnya? Kemungkinan selanjutnya adalah bisa jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalau kemungkinan yang kedua, berarti peluang yang pertama ini tetap 2/5 gitu. Oke, merah yang pertama sudah hilang nih, berarti kemungkinan besar, berarti masih ada sisa ya, masih ada sisa,
masih ada sisa 4 gitu. Terus terambilnya ternyata ternyata bukan yang warna merah. Kan ada ya kemungkinan misalkan kita pertama ngambilnya dapat merah, terus ambil kedua lagi ternyata yang terambil bukan merah nih, entah biru, entah putih gitu ya. Birunya aja biru yang pertama atau biru yang kedua kita nggak terlalu memperhatikan urutan itu, makanya disebut sebagai kombinasi gitu. Jadi di sini sebenarnya ada 3 kemungkinan dari 4 bola yang tersisa, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan nih ini sudah terambil. Ini juga misalkan ini saya bebas ya, misalkan ini terambil, berarti kan masih ada 1, 2, 3, sisa 3 bola. Nah, sementara dia terambil merah, berarti merahnya ada 1 dari 3, 3 yang tersisa gitu. Terus yang ini gimana Bu? Yang ini berarti sisanya adalah bisa ngambil dari 1/2 gitu ya, karena ada nanti kan misalnya ini sudah terambil berarti kan sisa 2, kita tinggal ngambil 1 kan, 1/2 gitu teman-teman. Oke, silahkan dicoba untuk mencari atau memetakan peluang dari 6 kemungkinan yang kemarin sudah kita petakan. Videonya bisa di-pause gitu ya teman-teman, silahkan untuk mencoba menentukan peluang-peluang terambilnya terlebih dahulu. Oke, nah untuk teman-teman yang sudah bisa, mungkin bisa lanjut ke video berikutnya, gitu ya, ke detik berikutnya. Nah, saya lanjutkan ya, teman-teman. Jadi misalkan kita sudah mencoba untuk memetakan seperti ini. Nah, ternyata peluangnya seperti ini. Tadi saya bilang di sini, kenapa kok bisa di sini 1 gitu ya. Karena sebenarnya ada 2 bola yang tersisa ya, kalau merahnya sudah terambil di sini, merahnya sudah terambil di sini, kemudian selain merah diambil di sini, ini selain merah, entah biru, entah putih. Nah, berarti kan misalkan merah sudah hilang, merah sudah nggak ada, ini juga misalkan sudah terambil. Terus yang di sini kenapa kok bisa peluangnya 1? Karena di sini informasinya adalah peluang terambilnya bola selain merah gitu. Nah, peluangnya ada berapa? Ada berapa kemungkinan? Ya ada 2. Dari berapa bola yang tersisa? Ya 2. Berarti sebenarnya ini adalah 2/2 atau sama dengan 1. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah peta kemungkinan-kemungkinan yang sudah saya petakan. Misalkan yang ada di sini, kenapa kok di sini 2/3 ya? Oke, jadi ilustrasinya, misalkan ini sudah terambil bola selain merah. Saya hapus dulu. Ambil bola selain bola merah, berarti kan yang ini misalkan. Terus terambil lagi selain merah. Ini juga saya misalkan. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok putih kemudian biru kemudian putih? Kenapa enggak biru-biru atau putih biru gitu? Sekali lagi teman-teman, justru itu yang akan menjadi kunci dari pengerjaan ini. Karena kita tidak memperhatikan pengambilannya, siapa dulu yang mau diambil, berarti sebenarnya kita mengambil 2 dari 3 bola selain bola merah, kayak gitu. Ya, kembali lagi ke contoh ini. Jadi misalkan 2 sudah terambil, berarti kan sisanya 2 merah dan 1 biru gitu ya, misalkan seperti itu. Berarti di sini kemungkinannya untuk terambil merah berapa? Ya 2 merah dari 3 bola yang tersisa, begitu. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya, kenapa kok di sini peluangnya sama dengan setengah gitu. Setengah ini artinya tersisa 1 merah dari 2 bola yang ada gitu teman-teman. Ya, jadi ini sudah saya petakan buat tabel ya teman-teman. Ini kalau ini ilustrasinya, sedangkan ini saya contohkan misalkan terambil merah ya berarti saya representasikan dengan huruf M. Kalau selain merah saya kosongkan. Nah, ini nilai-nilai peluangnya gitu ya. Jadi jawabannya gimana? Oke, di sini konsepnya saya tidak akan menjawab hasilnya gitu ya, teman-teman. Saya hanya akan menyampaikan hmm, teknik pengerjaannya. Untuk penghitungan itu kita mempunyai berbagai macam alat hitung, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan kalkulator, atau bisa menggunakan alat hitung lainnya. Jadi saya hanya menyampaikan cara pengerjaannya. Oke,
Jadi kalau sudah dapat seperti ini gimana? Jadi teman-teman tinggal mengalihkan aja. 2/5 dikalikan 1/4 dikalikan 1 dikalikan 1. Nah, ini hasilnya berapa? Silahkan dihitung. Berikutnya kemungkinan yang kedua, sama caranya. Kalikan semuanya, nanti dapat hasilnya juga. Jadi ada 6 hasil. Tinggal teman-teman tambahkan. Di sininya, itulah jawaban dari nomor 2 dari pertanyaan ini. Oke, saya tidak akan menyebutkan berapa jawabannya karena di sini sudah ada hitungannya. Silahkan untuk dihitung masing-masing. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya soal yang kita bahas ini adalah aplikasi dari distribusi hipergeometri. Kenapa kok hipergeometri? Baik, di distribusi hipergeometri sifatnya adalah dari N bola yang kita punya, N ini adalah ukuran populasi atau kita anggap semuanya gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini N-nya adalah 5 bola dalam keranjang gitu. Di mana konsep dari distribusi hipergeometri adalah dari N benda, seluruh benda yang ada, itu bisa kita bagi menjadi 2, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal. Di mana di sini kejadian suksesnya adalah terambil bola merah. Gitu. Berarti kalau terambil merah, lawannya adalah terambil bukan merah. Begitu kan? Nah, jadi di sini ada definisi dari distribusi hipergeometri. Saya pindah ke bawah. Distribusi hipergeometri didefinisikan seperti ini, di mana A ini merepresentasikan nama distribusi hipergeometri, X ini adalah banyaknya peristiwa sukses. Nah, kalau di dalam sebentar sebelum ke sana saya ulangi lagi. Jadi N itu adalah 5 bola ini. Ini N, itu teman-teman. Terus kasusnya kita diminta untuk melihat berapa sih peluangnya terambil 2 merah. Nah, berarti 2 merah itu adalah banyaknya peristiwa sukses karena kita diminta 2 merah. 2 merah itu sukses. Berarti kalau 1 merah bukan sukses. Nah, kita balik lagi. Kita akan katanya tadi dari soal ya. Kalau dari soal kita lihat balik lagi. Nah, di soal diambil 2 merah. Diambil 2 merah. Gitu. Diambil 2 merah berarti N besarnya itu 5, diambil 2. Diambil 2 kan sebenarnya. Sebenarnya diambilnya 2, tapi banyaknya kejadian suksesnya itu ya 2. Ukuran sampelnya ukuran sampelnya 4 ya tadi karena kita diminta untuk mengambil 4 gitu, mengambil 4 gitu. Terus K-nya banyaknya unsur yang sama dalam populasi. Unsur yang sama dalam populasi dalam hal ini adalah warna merahnya gitu ya. Jadi di sini ada K sebanyak 2 gitu teman-teman. K ini adalah unsur kejadian suksesnya. Kemudian N-K ini adalah kejadian gagalnya. Nah, ini kita bisa nuliskan seperti ini gitu teman-teman. Oke, saya coba bahas ya. Kita lihat dulu. Berarti pada kasus kita memiliki 5 bola dengan 2 warna merah, 2 biru, 1 putih, artinya kita memiliki total 5 bola. Dari 5 bola akan diambil sebanyak 4. Inilah sampelnya, maka ini direpresentasikan dengan N kecil. Ternyata dari N kecil ini ada kemungkinan kan terambil sebanyak X 2. Apa itu? 2 merah. Nah, kalau dari 4 aja ada 2 merah, berarti yang selain merah kan tentunya 4 min X atau N min X. Itu juga nanti hasilnya 2 gitu. 2 selain merah gitu teman-teman.
Oke, jadi kalau dari persamaan ini maka kita bisa dapatkan, sebentar, kita bisa dapatkan P X sama dengan 2 peluang diperoleh atau diambilnya bola merah sama dengan 2 sama dengan H. X-nya apa? X-nya berarti banyaknya peristiwa sukses. Oh, saya dari sini dulu. N, ukuran populasi. Ada berapa bola? Ada 5. Tuh. Ukuran sampelnya berapa? Ukuran sampelnya adalah 4. Kok bisa 4? Iya, di soal karena mau diambil 4. Banyaknya unsur yang sama dalam populasi. Oke, ini adalah banyaknya X ini berkaitan dengan kejadian sukses. Berarti kita fokusnya X-nya adalah banyaknya bola merah. Ada berapa? 2. Nah, dari 4 sampel yang diambil, berapakah banyaknya peristiwa sukses? Kita mintanya 2. Itu, teman-teman. Jadi, kita bisa masukkan ke sini H, X-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4, K-nya juga sama dengan 2, N-nya sama 2, N-nya sama dengan 5. Nah, ini kemudian kita bisa tuliskan K, K-nya ada 2. 2 kombinasi 2 ya dikalikan dengan N. N-nya adalah 5. 5 dikurangi 2 kombinasi 4 dikurangi 2 sama dengan, nah 5 ini 2, 5 min 2. Ini akhirnya akan menghilangkan nih, karena minus ketemu plus. Jadinya sama saja dengan 5. Kombinasi 2, 2. Jadi di sini, maaf, 5 kombinasi 4. Gitu. Ya, jadinya sebenarnya ya teman-teman, awalnya itu kita mau mengambil 4 bola dari 5 bola yang ada. Makanya pembaginya adalah ini. Ini sama aja artinya dengan mengambil 4 bola dari 5 bola yang ada. Gimana urutannya? Karena kita tidak memperhatikan urutan, maka kita representasikan dengan kombinasi. Gitu. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya soal ini seperti soal untuk distribusi hipergeometri. Atau ini bisa kita tuliskan lagi menjadi 2 kombinasi 2 dikalikan dengan 5 dikurangi 2, 3. Ada kombinasi 2. Nah, kalau di sini sudah sama nih. 2 tambah 3 itu 5. 2 tambah 2, 4. Nah, sama. Nah, teman-teman bisa menggunakan konsep yang ini adalah konsep secara logika, kalau ini sudah masuk ke dalam contohnya. Insya Allah hasilnya akan sama, silakan untuk dihitung. Jadi sekali lagi ini hanya penjelasan konsep cara pengerjaan, sedangkan untuk hasilnya diserahkan kepada teman-teman masing-masing karena sudah banyak alat untuk hitung, gitu ya teman-teman. Demikian pembahasan untuk soal pengambilan 4 bola, di mana 2 bola ini berwarna merah. Ya. Peluang terambilnya 2 bola merah dari 4 kali pengambilan tanpa pengembalian. Gitu. Oke teman-teman, itu adalah akhir pembahasan materi contoh distribusi hipergeometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.